Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para pemirsa LDI TV dimanapun Anda berada, para kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tanpa kita sadari saudara, waktu terus berjalan. Terkadang kebajikan, kebenaran muncul ke permukaan. Namun kita jangan sampai lupa, ternyata kebodohan, hawa nafsu, serta jaring-jaring setan ini justru lebih mendominasi di hampir semua lini kehidupan. Ini adalah sebuah realita yang tampak jelas di depan mata kita. Lebih-lebih di era modern ini, media sosial menjadi bagian dan gaya hidup yang tidak bisa dilepaskan. Tanpa kita sadari saudara, ternyata ini bisa menjadi penyebab utama terjadinya kemaksiatan. Apalagi di saat lemahnya iman dan banyaknya waktu luang yang disia-siakan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Sahih Bukhari, beliau bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsiru minan nas, as-sihhatu wal farah." Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia dirugikan, yaitu nikmat sehat dan nikmat longgar. Para pemirsa LDI TV dimanapun Anda berada, nikmat luang, nikmat longgar ini adalah nikmat yang luar biasa. Ketika kita tidak menggunakan nikmat luang ini untuk kebaikan, kita tidak menggunakan untuk sebaik-baiknya, maka setanlah yang akan mengambilnya untuk mempengaruhi kita, sehingga terjadilah kemaksiatan. Para pemirsa LDI TV dimanapun Anda berada, dengan keadaan yang seperti ini, apalagi dengan adanya cobaan dan banyaknya pengaruh setan, ini membuat kemaksiatan semakin lama justru semakin mengejutkan, semakin mengherankan. Dan kemaksiatan ini saudara tidak mengenal tempat. Terjadi di perkotaan, pedesaan, bahkan di perkampungan sekalipun. Mulai dari kasus perzinaan, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, bahkan perselingkuhan sekalipun, ini terjadi. Nah saudara, kondisi zaman yang seperti ini bukannya semakin lama ini semakin baik, tapi justru semakin buruk, semakin rusak. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Rahu At-Tabrani, Nabi bersabda, "La ya'ti alaikum amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Tidaklah datang suatu tahun kecuali tahun setelahnya pasti lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Para pemirsa LDI TV yang dirahmati oleh Allah, yang akan terjadi ke depan, kemaksiatan, pelanggaran, fitnah, kerusakan akhir zaman tentu akan lebih jelek daripada tahun-tahun sebelumnya. Namun ini jangan sampai menjadi alasan bagi kita untuk berputus asa. Jangan putus asa. Justru jadikan kondisi zaman yang seperti ini menjadi tantangan bagi kita untuk terus meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Lantas bagaimana caranya agar iman dan takwa kita terus meningkat dan kita terhindar dari kerusakan akhir zaman? Ada 4. Yang pertama yaitu dengan kita meningkatkan kualitas diri kita dengan cara memperbanyak mencari ilmu agama, dengan cara memahami ilmu agama Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Di dalam hadis rawahu Sunan Ibnu Majah Kitabul Fitan, Nabi bersabda, satakunu fitanun yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran illa man ahyahullahu bil ilm. Nanti akan datang suatu zaman, karena saking beratnya, saking rusaknya zaman itu, sehingga ada laki-laki yang paginya iman lalu sorenya kafir. Ini karena saking beratnya cobaan saat itu, saking rusaknya kondisi zaman saat itu. Ada pagi iman, sore kafir. Illa man ahyahullahu bil ilm. Kecuali yang selamat, yang tidak terpengaruh, yang selamat dari kerusakan akhir zaman adalah orang yang berilmu, yang Allah beri ilmu. Yang dimaksud orang yang berilmu di sini, orang yang bisa memahami ilmunya dan mengamalkan ilmunya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Sahih Bukhari, beliau bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberi kefahaman agama kepadanya. Yang dikehendaki baik di sini tentu yang diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan dari kerusakan akhir zaman, dari kemaksiatan, pelanggaran. Ini adalah orang yang paham. Dan di dalam hadis lain, di dalam Sunan Ibnu Majah, Nabi juga pernah bersabda, faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Satu orang yang paham itu lebih berat bagi setan untuk menggodanya daripada 1000 orang yang ahli ibadah namun tidak paham. Maka kita berupaya supaya menjadi orang yang paham sehingga kita terhindar dari kemaksiatan dan pelanggaran. Yang kedua adalah kita supaya memperbanyak mendengarkan nasihat. Berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Dzariyat ayat 55. Allah berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Wahai Muhammad, ingatkanlah mereka. Sesungguhnya peringatan, nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sehingga dengan adanya kita sering mendengarkan nasihat, itu bisa menjadi pencegah kita dari kemaksiatan. Yang ketiga adalah kita supaya berusaha untuk memilih, mencari teman yang baik, teman yang soleh, teman yang paham. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sunan Abu Daud, Nabi bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may khalil. Baik buruknya seseorang, agama seseorang itu tergantung temannya. Maka lihat siapa temannya. Maka kita berusaha mencari teman yang baik, teman yang paham agama, agar kita juga menjadi orang yang paham dan terhindar dari kerusakan akhir zaman. Dan yang terakhir adalah kita supaya taat pada aturan yang ada, baik peraturan Allah Rasul yang ada dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, maupun peraturan negara, peraturan negara Republik Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Para saudara, para pemirsa LDTV dimanapun Anda berada, hakikinya hidup itu adalah hidup yang kita gunakan untuk taat kepada Allah. Hakikinya hidup itu adalah hidup yang kita gunakan untuk mencari ridhonya Allah. Agar hidup kita disenangi Allah, mendapat ridhonya Allah, dan mendapatkan jaminan keselamatan dari fitnah atau kerusakan akhir zaman. Maka kita berupaya menjadi orang yang paham dengan cara meningkatkan ilmu agama, mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis, memahami dan mengamalkannya. Kemudian memperbanyak mendengarkan nasihat, kemudian mencari teman bergaul yang soleh, yang paham agama, dan taat pada peraturan yang ada. Para pemirsa LDTV dimanapun Anda berada, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua di sini dihindarkan dari kerusakan akhir zaman dan kehidupan kita mendapatkan ridho dari Allah. Akhirul qali hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.